Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita bahas mengenai analisa dan perancangan sistem informasi, khususnya mengenai UML, yaitu Unified Modeling Language. Definisi UML. UML atau Unified Modeling Language adalah sebuah bahasa yang berdasarkan grafik atau gambar untuk memvisualisasi, menspesifikasikan, membangun, dan pendokumentasian dari sebuah sistem pengembangan software berbasis OO atau Object Oriented. UML sendiri juga memberikan standar penulisan sebuah sistem blueprint yang meliputi konsep bisnis proses, penulisan kelas-kelas dalam bahasa program yang spesifik, skema database, dan komponen-komponen yang diperlukan dalam sistem software. UML sebagai sebuah bahasa yang memberikan vocabulary dan tatanan penulisan kata-kata dalam MS Word untuk kegunaan komunikasi. Sebuah bahasa model adalah sebuah bahasa yang punya vocabulary dan konsep tatanan atau aturan penulisan serta secara fisik mempresentasikan dari sebuah sistem. Pendahuluan UML. UML tidak hanya merupakan sebuah bahasa pemrograman visual saja, namun juga dapat secara langsung dihubungkan ke berbagai bahasa pemrograman seperti Java, C++, Visual Basic, atau bahkan dihubungkan secara langsung ke dalam sebuah object-oriented database. Begitu juga mengenai pendokumentasian dapat dilakukan seperti requirements, arsitektur, desain, source code, project plan, test, dan prototypes. Untuk dapat memahami UML, membutuhkan bentuk konsep dari sebuah bahasa model dan mempelajari 3 elemen utama dari UML seperti building block, aturan-aturan yang menyatakan bagaimana building block diletakkan secara bersamaan, dan mekanisme umum atau common. Kali ini kita akan membahas building block, di mana ada 3 macam yang terdapat dalam building blocks, yaitu 1. Benda atau things adalah abstraksi yang pertama dalam sebuah model. Yang kedua adalah hubungan atau relationship sebagai alat komunikasi dari benda-benda. Dan yang ketiga adalah bagan atau diagram sebagai kumpulan atau grup dari benda-benda atau things. Building blocks mengenai benda atau things adalah hal yang sangat mendasar dalam model UML, juga merupakan bagian paling statik dari sebuah model, serta menjelaskan elemen-elemen lainnya dari sebuah konsep dan atau fisik. Bentuk dari beberapa benda atau things adalah sebagai berikut. Classes yang diuraikan sebagai sekelompok dari objek yang mempunyai atribut, operasi, hubungan yang semantik. Sebuah kelas mengimplementasikan satu atau lebih interfaces. Sebuah kelas dapat digambarkan sebagai sebuah persegi panjang yang mempunyai sebuah nama, atribut, dan metode pengoperasiannya. Interfaces merupakan sebuah antarmuka yang menghubungkan dan melayani antar kelas dan atau elemen. Interface atau antarmuka mendefinisikan sebuah set atau kelompok dari spesifikasi pengoperasian. Umumnya digambarkan dengan sebuah lingkaran yang disertai dengan namanya. Sebuah antarmuka berdiri sendiri dan umumnya merupakan pelengkap dari kelas atau komponen. Collaboration
yang didefinisikan dengan interaksi dan sebuah kumpulan atau kelompok dari kelas-kelas atau elemen-elemen yang bekerja secara bersama-sama. Collaborations mempunyai struktur dan dimensi. Pemberian sebuah kelas memungkinkan berpartisipasi di dalam beberapa collaborations dan digambarkan dengan sebuah elips dengan garis terpotong-potong. Use case. Use case adalah rangkaian atau uraian sekelompok yang saling terkait dan membentuk sistem secara teratur yang dilakukan atau diawasi oleh sebuah aktor. Use case digunakan untuk membentuk tingkah laku benda atau things dalam sebuah model serta direalisasikan oleh sebuah collaboration. Umumnya, use case digambarkan dengan sebuah elips dengan garis yang solid, biasanya mengandung nama. Nodes merupakan fisik dari elemen-elemen yang ada pada saat dijalankannya sebuah sistem. Contohnya adalah sebuah komputer. Umumnya mempunyai sedikitnya memori dan prosesor. Sekelompok komponen mungkin terletak pada sebuah node dan juga mungkin akan berpindah dari node satu ke node lainnya. Umumnya, node ini digambarkan seperti kubus serta hanya mengandung namanya. Masih building blocks, sekarang kita tentang hubungan atau relationship. Ada 4 macam hubungan di dalam penggunaan UML, yaitu dependency adalah hubungan semantik antara dua benda atau things, yang mana sebuah benda berubah mengakibatkan benda satunya akan berubah pula. Umumnya, sebuah dependensi digambarkan sebuah panah dengan garis terputus-putus. Association merupakan hubungan antar benda struktural yang terhubung di antara objek. Satuan objek yang terhubung merupakan hubungan khusus yang menggambarkan sebuah hubungan struktural di antara seluruh atau sebagian. Umumnya, association digambarkan dengan sebuah garis yang dilengkapi dengan sebuah label, nama, dan status hubungannya. Generalizations adalah menggambarkan hubungan khusus dalam objek anak atau child yang menggantikan objek parent atau induk. Dalam hal ini, objek anak memberikan pengaruhnya dalam hal struktur dan tingkah lakunya kepada objek induknya, digambarkan dengan garis panah. Realizations merupakan hubungan semantik antara pengelompokan yang menjamin adanya ikatan di antaranya. Hubungan ini dapat diwujudkan antara interface dan kelas atau elements, serta antara use case dan collaboration. Building blocks mengenai bagan atau diagram. UML sendiri terdiri atas pengelompokan diagram-diagram sistem menurut aspek atau sudut pandang tertentu. Diagram adalah yang menggambarkan permasalahan maupun solusi dari permasalahan suatu model. UML mempunyai 9 diagram, yaitu use case, class, object, state, sequence, collaboration, activity, komponen, dan deployment diagram. Kita akan membahasnya satu persatu. Use case diagram. Use case diagram menggambarkan sekelompok use case dan aktor yang disertai dengan hubungan di antaranya. Diagram use case ini menjelaskan dan menerangkan kebutuhan atau requirement yang diinginkan atau dikehendaki user atau pengguna, serta sangat berguna dalam menentukan struktur organisasi dan model daripada sebuah sistem. Kelas diagram. Kelas diagram
merupakan suatu diagram yang memperlihatkan struktur statis dari kelas aktual di dalam sistem. Objek diagram merupakan varian dari kelas diagram yang memperlihatkan lebih detail banyaknya objek yang menginstansiasi atau instance kelas. State diagram adalah diagram yang memperlihatkan semua keadaan atau state yang dapat dimiliki oleh kelas dan event yang dapat merubah keadaan tersebut. Sequence diagram merupakan diagram yang memperlihatkan kolaborasi dinamik antara objek-objek dengan suatu urutan pesan atau a sequence of message antara objek tersebut. Collaboration diagram merupakan diagram yang memperlihatkan kolaborasi dinamik antar objek tanpa memperhatikan aspek waktu. Activity diagram merupakan diagram yang memperlihatkan aliran urutan aktivitas. Komponen diagram merupakan diagram yang memperlihatkan struktur fisik dari source code dalam terminologi code components. Komponen berisi informasi tentang logical class, dapat berupa komponen source code, komponen biner, atau komponen yang dapat dieksekusi. Deployment diagram merupakan diagram yang memperlihatkan arsitektur fisik dari hardware dan software pada sistem. Diagram use case. Diagram use case menggambarkan apa saja aktivitas yang dilakukan oleh suatu sistem dari sudut pandang pengamatan luar. Yang menjadi persoalan itu, apa yang dilakukan, bukan bagaimana melakukannya. Diagram use case dekat kaitannya dengan kejadian-kejadian, di mana kejadian atau skenario merupakan contoh apa yang terjadi ketika seseorang berinteraksi dengan sistem. Untuk memperjelasnya, kita dapat melihat gambaran suatu peristiwa untuk sebuah klinik kesehatan di bawah ini, di mana secara ilustrasi adalah pasien menghubungi klinik untuk membuat janji atau appointment dalam pemeriksaan tahunan. Resepsionis mendapatkan waktu yang luang pada buku jadwal dan memasukkan janji tersebut ke dalam waktu luang itu. Peristiwa tersebut, jika digambarkan, terlihat seperti gambar di bawah ini. Terlihat jelas aktor atau patient berkomunikasi untuk membuat appointment. Nah, appointment sendiri merupakan use case. Manfaat atau kegunaan diagram use case. 1. Menjelaskan fasilitas yang ada atau requirement. 2. Komunikasi dengan klien. Yang ketiga, membuat tes dari kasus-kasus secara umum. Diagram kelas. Diagram kelas memberikan pandangan secara luas dari suatu sistem dengan menunjukkan kelas-kelasnya dan hubungan mereka. Diagram kelas bersifat statis, di mana menggambarkan hubungan apa yang terjadi, bukan apa yang terjadi jika mereka berhubungan. Diagram kelas mempunyai 3 macam relationship atau hubungan sebagai berikut. Yang pertama adalah association, merupakan suatu hubungan antara bagian dari dua kelas. Terjadi association antara dua kelas jika salah satu bagian dari kelas mengetahui yang lainnya dalam melakukan suatu kegiatan. Di dalam diagram, sebuah association adalah penghubung yang menghubungkan dua kelas. Berikutnya adalah aggregation, di mana merupakan suatu association di mana salah satu kelasnya merupakan bagian dari suatu kumpulan. Aggregation memiliki titik pusat yang mencakup keseluruhan bagian. Sebagai contoh,
Order detail merupakan kumpulan dari order. Berikutnya adalah generalization, merupakan suatu hubungan turunan dengan mengasumsikan suatu kelas merupakan suatu superkelas atau kelas super dari kelas yang lain. Generalization memiliki tingkatan yang berpusat pada superkelas. Contoh, payment adalah superkelas dari cash, cek, dan kredit. Kita masih membahas diagram kelas, di mana sebagai tambahan bahwa association mempunyai dua titik. Salah satu titik bisa memiliki label untuk menjelaskan association tersebut. Contoh, order detail adalah line item untuk setiap permintaan. Panah navigability atau pengatur alur arah dalam suatu association menggambarkan arah mana association dapat ditransfer atau disusun. Seperti dalam contoh, order detail dapat disusun dari itemnya, namun tidak bisa sebaliknya. Panah ini juga menjelaskan siapa memiliki implementasi dari association. Dalam kasus ini, order detail memiliki item. Association tanpa arah panah merupakan bidirectional atau hubungan bolak-balik. Multiplicity dari suatu titik association adalah angka kemungkinan bagian dari hubungan kelas dengan single instance atau bagian pada titik yang lain. Multiplicity berupa single number atau angka tunggal, atau range number atau angka batasan. Pada contoh, hanya bisa satu customer untuk setiap order, tapi satu customer hanya bisa memiliki beberapa order. Diagram kelas. Tabel di samping memberi gambaran mengenai multiplicity yang sering digunakan. Di mana terlihat 0 atau 1 bagian notasi N hingga M, menerangkan N sampai M bagian, di mana simbol 0 titik-titik bintang itu merupakan tak hingga pada jangkauan bagian, sedangkan 1 merupakan berarti tepat satu bagian, 1 titik-titik bintang sedikitnya hanya satu bagian. Setiap diagram kelas memiliki kelas, association, dan multiplicity. Sedangkan navigability atau alur arah dan role atau kegiatan merupakan optional atau tidak diharuskan. Contoh diagram kelas transaksi pembelian barang dapat kita lihat pada gambar berikut. Diagram package. Diagram package untuk mengatur pengorganisasian diagram kelas yang kompleks. Dapat dilakukan pengelompokan kelas-kelas berupa package atau paket-paket. Package adalah kumpulan elemen-elemen logika UML. Gambar di samping ini mengenai model bisnis dengan pengelompokan kelas-kelas dalam bentuk paket-paket. Di mana di sini terdapat accounting, bank, ada ordering, ada shipping, ada customer DB dan stock DB serta UI. Ini merupakan contoh diagram package. Ada jenis khusus dari diagram kelas, yaitu diagram objek. Kegunaannya untuk penjelasan yang sedikit dengan relasi yang sulit, khususnya relasi rekursif. Gambar di samping adalah diagram kelas kecil yang menunjukkan bahwa departemen dapat mengandung banyak departemen yang lain. Masih kita membahas dalam diagram package, di mana setiap tingkatan pada diagram berpengaruh pada single instance atau bagian tunggal. Nama bagian digarisbawahi dalam diagram UML. Untuk class name atau nama kelas maupun instant name atau nama bagian bisa mengambil dari diagram objek
selama arti diagram tersebut masih jelas. Pada gambar ini diperlihatkan instant name yang memiliki huruf yang digarisbawahi. Diagram sequence. Diagram sequence merupakan salah satu diagram interaction yang menjelaskan bagaimana suatu operasi itu dilakukan, message atau pesan apa yang dikirim, dan kapan pelaksanaannya. Diagram ini diatur berdasarkan waktu. Objek-objek yang berkaitan dengan proses berjalannya operasi diurutkan dari kiri ke kanan berdasarkan waktu terjadinya dalam pesan yang terurut. Berikut adalah diagram sequence untuk pembuatan hotel reservation. Objek yang mengawali urutan message adalah a reservation window. Nah, sini lihat contoh diagram sequence pemesanan kamar di hotel. Masih dalam diagram sequence, di mana reservation window mengirim pesan make reservation function ke hotel chain. Kemudian hotel chain mengirim pesan yang sama ke hotel. Bila hotel punya kamar kosong, maka dibuat reservation dan confirmation. Lifeline adalah garis dot atau putus-putus vertikal pada gambar, menerangkan waktu terjadinya suatu objek. Setiap panah yang ada adalah pemanggilan suatu pesan. Panah berasal dari pengirim ke bagian paling atas dari batang kegiatan atau execution bar dari suatu pesan pada lifeline penerima. Activation bar menerangkan lamanya suatu pesan diproses. Pada gambar diagram terlihat bahwa hotel telah melakukan pemanggilan diri sendiri untuk pemeriksaan jika ada kamar kosong. Bila benar, maka hotel membuat reservation dan confirmation. Pemanggilan diri sendiri disebut dengan iterasi. Expression yang dikurung dengan tanda kurung adalah condition atau keadaan kondisi. Diagram collaboration. Diagram collaboration juga merupakan diagram interaction yang membawa informasi yang sama dengan diagram sequence, tetapi lebih memusatkan atau memfokuskan pada kegiatan objek dari waktu pesan itu dikirimkan. Pada gambar di bawah ini terlihat jelas mengenai contoh diagram collaboration mengenai pemesanan kamar di hotel. Diagram collaboration juga merupakan diagram interaction yang membawa informasi yang sama dengan diagram sequence, tetapi lebih memusatkan atau memfokuskan pada kegiatan objek dari waktu pesan itu dikirimkan. Nah, sini adalah tentang contoh diagram collaboration pemesanan kamar di hotel. Kotak kegiatan objek diberi label dengan nama kelas atau objek atau keduanya. Nama kelas dibatasi dengan columns atau titik 2. Setiap pesan pada diagram collaboration mempunyai angka yang terurut. Pesan yang tingkatannya tertinggi adalah angka 1. Pesan yang berada pada tingkat yang sama memiliki prefiks yang sama, namun sufiksnya berbeda, bergantung pada posisinya, hanya untuk angka 1, 2, dan seterusnya. Diagram state chart. Diagram state chart merupakan behaviors dan state yang dimiliki oleh objek. Keadaan dari suatu objek bergantung pada kegiatan dan keadaan yang berlaku pada saat itu. Diagram state chart menunjukkan kemungkinan dari keadaan objek dan proses yang menyebabkan perubahan pada keadaannya. Untuk lebih jelas,
contoh yang digunakan model diagram untuk login yang merupakan bagian dari online banking system. Logging in terdiri atas masukkan input Social Security Number dan Personal ID Number yang berlaku, lalu memutuskan kesahan dari informasi tersebut. Kita dapat lihat contoh diagram state chart mengenai sistem perbankan secara online. Masih diagram state chart, di mana logging in dapat dibagi menjadi 4 tahapan proses, yaitu getting SSN atau masukkan SSN, kemudian getting PIN, masukkan PIN, validating atau periksa kesahannya, dan rejecting atau keluar. Proses peralihan digambarkan dengan panah dari satu state ke yang lainnya. Event atau condition yang menyebabkan perubahan dituliskan pada samping panah. Diagram ini mengandung 2 self transition atau transisi sendiri. Satu pada getting SSN dan lainnya pada getting PIN. Keadaan awal atau start dari black circle atau lingkar hitam adalah dummy atau model untuk memulai action atau kegiatan. Keadaan akhir juga keadaan model yang menghentikan kejadian. Aksi yang terjadi sebagai hasil dari suatu peristiwa atau keadaan ditandai dalam bentuk atau action. Pada validating state, objek tidak menunggu peristiwa dari luar untuk menyebabkan suatu perubahan. Sebagai gantinya, melakukan suatu activity atau aktivitas. Hasil dari aktivitas tersebut menentukan keadaan berikutnya dari objek tersebut. Diagram activity. Pada dasarnya, diagram activity sering digunakan oleh flowchart, di mana diagram ini berhubungan dengan diagram state chart, di mana diagram state chart berfokus pada objek yang dalam suatu proses atau proses menjadi suatu objek. Sedangkan diagram activity berfokus pada aktivitas-aktivitas yang terjadi terkait dalam suatu proses tunggal. Jadi, dengan kata lain, diagram ini menunjukkan bagaimana aktivitas-aktivitas tersebut bergantung satu sama lain. Sebagai contoh, perhatikan proses yang terjadi tentang pengambilan uang dari bank melalui ATM. Ada 3 aktivitas kelas atau di sini disebutnya orang dan yang lainnya yang terkait, yaitu ada customer, ada ATM, dan bank. Proses berawal dari lingkaran start hitam pada bagian atas dan berakhir di pusat lingkaran stop hitam atau putih pada bagian bawah. Aktivitas digambarkan dalam bentuk kotak persegi. Agar lebih jelas dapat dilihat pada gambar berikut. Di mana di sini menggambarkan contoh diagram activity pengambilan uang melalui ATM. Diagram activity dapat dibagi menjadi beberapa jalur kelompok yang menunjukkan objek yang mana yang bertanggung jawab untuk suatu aktivitas. Peralihan tunggal atau single transition timbul dari setiap adanya activity atau aktivitas yang saling menghubungi pada aktivitas berikutnya. Sebuah transition atau transisi dapat membuat cabang kedua atau lebih percabangan eksklusif transition atau transisi eksklusif, di mana label guard expression ada di dalam fungsi yang menerangkan output atau keluaran dari percabangan. Percabangan akan menghasilkan bentuk menyerupai bentuk intan. Transition ini bisa bercabang menjadi beberapa aktivitas paralel yang disebut fork. Fork beserta join atau gabungan dari hasil jog output dan output fork dalam diagram berbentuk solid bar atau batang penuh. Diagram komponen dan deployment.
Komponen adalah sebuah kode modul atau kode-kode modul. Diagram komponen merupakan fisik sebenarnya dari diagram kelas. Diagram deployment menerangkan bahwa konfigurasi fisik software dan hardware. Gambar di samping menerangkan hubungan sekitar komponen software dan hardware yang berperan dalam ruang lingkup real estate. Fisik hardware berbentuk seperti node-node. Setiap komponen merupakan bagian dari node. Pada gambar komponen berbentuk dua kotak tersusun yang terletak di sebelah kiri atas. Demikian pembahasan mengenai COM-L dan diagram-diagramnya. Semoga materi ini bermanfaat dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.